Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sirela. Saya akan menjelaskan bagaimana metode saya dalam mengajar dan apakah ada perbedaan dari anak yang kecil hingga dewasa, dan pengalaman apa saja yang saya dapat dalam dunia mengajar. Baik, yang pertama-tama sebelum saya memulai kelas pasti akan ada perkenalan terlebih dahulu, lalu bertanya apa kabar, apakah harinya baik atau tidak, lalu juga atau sehat atau tidak gitu. Baru setelah itu lanjut saya akan bertanya apakah anak tersebut sudah pernah belajar vokal atau pernah belajar alat musik yang lain. Jika memang tidak, saya akan memberitahukan informasi bahwasanya vokal itu bukan hanya sekedar bernyanyi. Jadi sebelum kita memulai vokal ada namanya ada namanya pemanasan. Nah, dalam pemanasan itu ada namanya teknik pernafasan, ada juga vocalizing, dan baru kita akan melanjutkan ke lagu. Nah, di dalam teknik pernafasan tersebut akan saya jelaskan bahwasanya ada pernafasan yang baik dalam bernyanyi itu menggunakan pernafasan diafragma. Jadi kalau pernafasan diafragma itu isi nafasnya itu di dalam perut, lalu pelan-pelan mengembang gitu kan. Kita isi nafas tersebut lalu kita keluarkan pakai selama 5 detik, 10 detik, lalu 15 gitu. Tapi untuk yang benar-benar yang masih pemula, masih yang belum mengenal vokal sama sekali, akan saya ajarkan dari 2 detik dulu, tahan nafasnya, baru 3 detik gitu. Lalu selanjutnya kita pakai vocalizing. Nah, itu biasanya pakai do re mi fa sol fa mi re do gitu, atau mungkin juga do mi sol mi do la 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 gitu. Ragam macam-macam gitu, banyak variasinya yang saya buat. Lalu setelah itu saya mau mendengar dia bernyanyi gitu. Jadi saya tahu sebenarnya kemampuan dia bernyanyi itu sampai di mana gitu. Nah, untuk perbedaan anak kecil hingga dewasa mungkin pengajarannya tetap sama, yang saya kasih juga tetap sama gitu. Namun kalau untuk anak kecil lebih, mungkin kan anak kecil itu akan lebih fun gitu, pengennya tidak terpaku dengan materi, mereka mungkin bosen gitu kan. Jadi lebih ke ajak dia ngobrol tentang yang lain yang dia suka, hobi dia gitu. Baru nanti pelan-pelan kita ajarkan ke materi gitu. Lalu juga pengalaman yang saya dapat dalam dunia mengajar selama ini beragam macam, karena ternyata tuh untuk mengajar ada kesulitannya sendiri, tapi ada menyenangkannya juga, karena dari itu saya dapat mempelajari banyak hal. Saya tahu juga untuk mengatasi anak kecil, bagaimana menjaga kesabaran saya dalam mengatasi anak kecil gitu. Jadi pengalaman yang saya dapat juga banyak. Untuk orang dewasa juga selebihnya sih paling kalau untuk mengajar orang dewasa itu lebih ke teknik-tekniknya gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang masih belum benar-benar buta sama sekali, atau mungkin juga banyak yang saya alami adalah mereka itu suaranya tidak kontrol atau masih pitchy, terus juga masih kadang false juga gitu. Jadi lebih ke tekankan ke mereka gitu untuk latihan itu juga bukan hanya sekedar di les, karena di les itu cuman paling setengah jam atau mungkin 40 menit atau juga mungkin sejam, tapi selebihnya adalah mereka harus belajar di rumah gitu. Misalnya saya kasih lagu di rumah, saya kasih lagu di saat pengajaran, tapi dia akan mempelajari lagu itu di rumah. Setelah itu ketika waktu les sama saya,
kita hanya mempoles teknik atau dinamika gitu. Jadi lebih seperti itu yang saya ajarkan kepada mereka. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih.